Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Novalisa dari kelompok 10. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang penggunaan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran. Berikut pemaparannya. Untuk materi aplikasi Quizizz dalam pembelajaran ini terdapat 5 subbab, yakni yang pertama pengertian Quizizz, yang kedua desain interface dan fitur aplikasi Quizizz, yang ketiga penggunaan Quizizz dalam pembelajaran, yang keempat hasil penelitian penggunaan Quizizz dalam pembelajaran, yang kelima kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Quizizz. Yang pertama, untuk pengertian Quizizz. Quizizz yaitu merupakan sebuah web tool untuk membuat kuis interaktif. Quizizz didirikan oleh Antik Gupta dan Deepak Joycenat pada Februari 2015. Laman web dari Quizizz adalah www.quizizz.com. Jadi, Quizizz memungkinkan pendidik untuk melakukan penilaian formatif, baik secara langsung di kelas maupun dalam bentuk pekerjaan rumah, yang disesuaikan dengan siswa dengan cara yang menyenangkan dan menarik bagi siswa dari segala usia. Nah, Quizizz ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan terbaik yang digunakan sebagai media pembelajaran yang tersedia dalam aplikasi mobile seperti Android, App Store, serta dapat digunakan sebagai situs web melalui browser komputer. Nah, pendidik ini membuat kuis di dalamnya ataupun juga bisa memilih kuis yang sudah tersedia di dalamnya. Kuis yang sudah tersedia ini sudah dibuat oleh akun lain. Nah, bila pembuatan kuis sudah jadi, dapat membagikan kode ke siswa agar siswa dapat login ke kuis tersebut. Kemudian lanjut kepada desain interface dari aplikasi Quizizz. Untuk desain interface-nya sama dengan Kahoot, yaitu drag and drop. Karena tampilannya ini memungkinkan pembuat soal bisa membuat pertanyaan berupa pilihan ganda menggunakan bantuan gambar atau video dalam tampilan kuis. Nah, untuk fitur dari aplikasi Quizizz sendiri ini terdapat 5 fitur. Nah, fitur yang pertama yakni kelas. Jadi, di aplikasi Quizizz ini guru dapat membuat grup atau komunitas belajar yang di dalamnya ini terdapat pendidik dan peserta didik. Nah, memungkinkan untuk melakukan pembelajaran melalui kelas Quizizz ini. Dan kelas Quizizz ini pun juga dapat langsung diteruskan ke Google Classroom. Untuk yang kedua, fitur quiz, yaitu guru dapat melakukan penilaian formatif melalui quiz. Jadi, pendidik dapat memilih membuat soal sendiri atau menggunakan soal atau quiz yang sudah dibuat akun lain yang sudah tersedia di Quizizz. Yang ketiga yakni fitur lesson. Jadi Quizizz ini digunakan langsung di kelas, maka terdapat fitur ini sehingga guru dapat membuat materi pembelajaran ini yang berbentuk slide maupun video pembelajaran. Nah, bahkan video pembelajaran ini kini dapat langsung diteruskan ke YouTube. Namun penerusan ke YouTube ini hanya khusus untuk aplikasi Quizizz yang tingkatnya sudah premium. Jadi untuk aplikasi Quizizz yang gratis, nah ini belum ada untuk penerusan ke YouTube. Kemudian yang keempat, fitur aplikasinya adalah meme. Jadi untuk lebih menarik siswa, ini guru bisa membuat maskot sekolah ataupun kelas mereka masing-masing dari aplikasi Quizizz sendiri. Yang terakhir yakni fitur laporan. Jadi untuk memudahkan pendidik ini melakukan rekap penilaian, maka di aplikasi ini hasil penskoran ini bisa diunduh dalam format Excel. Nah, dari fitur-fitur Quizizz ini sangat ditonjolkan. Ini yang pertama, kecepatan siswa. Jadi pertanyaan muncul di layar masing-masing siswa sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan dengan langkah dan kecepatan mereka sendiri. Kemudian meninjau jawaban mereka di akhir. Kemudian yang ditonjolkan lagi
bring your own device. Jadi artinya tiap siswa ini dapat menggunakan perangkatnya sendiri, dapat dimainkan dimanapun menggunakan perangkat apapun, baik PC, laptop, tablet maupun smartphone. Tentunya dengan adanya jaringan internet. Kemudian jutaan kuis publik ini membuat guru-guru dapat menggunakan kuis yang sudah tersedia di dalam Quizizz. Nah, kemudian yang ditonjolkan lagi editor kuis. Jadi setiap akun yang mendaftar menjadi guru dapat membuat kuis sendiri dengan beragam jenis tampilan soal yang tersedia, mulai dari pilihan ganda, esai, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini fiturnya ini sangat menonjol ini karena memudahkan pengguna untuk mengumpulkan pertanyaan dari kuis apapun dengan mudah dan menambahkan gambar dari internet secara otomatis. Nah, kemudian kalau misalkan membuat soalnya belum selesai, ini pun juga bisa disimpan menjadi draft seperti itu. Yang kita lanjut kepada penggunaan Quizizz dalam pembelajaran. Jadi Quizizz sendiri ini sebagai media pembelajaran dapat menarik minat dan motivasi belajar siswa karena teknologi ini semakin maju dan usia dari siswa ini mungkin sangat tertarik kalau media pembelajaran itu dikemas secara game, ya, game based learning, maka guru juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui hal tersebut. Nah, salah satunya yaitu pemanfaatan game sebagai media pembelajaran ini, alternatifnya yang menggunakan Quizizz ini. Nah, karena Quizizz memiliki fitur yang memungkinkan pendidik membuat komunitas kelas, kemudian membuat konten materi pembelajaran, kemudian pendidik dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan penilaian dengan membuat kuis. Nah, ini juga Quizizz ini kan didesain secara mobile friendly, jadi mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini sangat membantu pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran serta menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyu Masruroh. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Karisma tentang Quizizz dalam pembelajaran. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang hasil penelitian penggunaan Quizizz dalam pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran Quizizz yang mengakomodir kebutuhan pembelajaran bertujuan mencapai tujuan pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Media pembelajaran berupa Quizizz dapat dimanfaatkan oleh pendidik sebagai salah satu alternatif media pembelajaran berbasis TIK untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Quizizz. Kelebihan Quizizz. Yang pertama, setiap siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal dan juga mendapat ranking beberapa dalam menjawab soal tersebut. Yang kedua, jika siswa menjawab salah pertanyaan tersebut, maka akan muncul jawaban yang benar. Yang ketiga, jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ditampilkan review question untuk melihat kembali jawaban yang kita pilih. Yang keempat, dalam pengerjaan kuis, setiap siswa mendapat daftar pertanyaan yang berbeda dengan siswa lainnya karena kuis tersebut dibuat dalam bentuk homework atau PR, sehingga daftar soalnya diacak dan setiap siswa soal yang muncul berbeda-beda. Yang kelima, terdapat data dan statistik kinerja peserta didik di mana hasilnya bisa menjadi bahan untuk evaluasi tindak lanjut pembelajaran. Yang keenam, fitur lain berupa media ini dipakai sebagai media belajar di rumah, yaitu pekerjaan rumah yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk belajar di luar kelas, yaitu di kelas maya, juga menjadi wajah belajar sambil bermain dengan media ini. Selanjutnya, kekurangan Quizizz.
Kurangnya sosialisasi kuisis membuat kuisis kurang dikenal sehingga diperlukan upaya untuk pengenalannya kepada pendidik bahasa Inggris dan peserta didik sebagai penggunanya. Yang kedua, dengan sajian pertanyaan dalam bahasa Inggris, karena kebanyakan dibuat oleh orang luar Indonesia, menjadikan media yang sudah ada ini perlu diperkaya lagi dengan yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran penggunaan kuisis adalah bergantung pada jaringan internet. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.